Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak semua tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Yuk, kita siapkan buku tulis dan buku paket tema serta alat tulisnya. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Prosedur sikap berdiri secara lentur dan seimbang. Nah, saya mau tanya, apakah anak-anak pernah sakit? Nah, bagaimana ketika tubuh kita terasa sakit? Tentu tidak menyenangkan, bukan? Semua anggota badan terasa sakit. Kalian dapat beraktivitas dengan baik agar tubuh atau badan selalu sehat. Maka kita dapat melakukan olahraga secara teratur. Nah, apakah kalian pernah baris berbaris? Ya, pada saat baris berbaris, ada ketua regu yang memberi aba-aba kepada kalian. Maka, dengarkan dan lakukan setiap aba-aba yang diucapkan oleh ketua regu. Berikut adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh ketua regu, yaitu memberikan aba-aba. Nah, apakah kalian tahu apa sih manfaat baris berbaris? Ya, salah satunya adalah untuk melatih kedisiplinan. Selain itu, baris berbaris juga dapat melatih konsentrasi, mempraktikkan sikap menulis yang benar. Kalian baru saja belajar tentang baris berbaris. Nah, ketika anak-anak selesai belajar baris berbaris, apakah kalian merasa lelah? Apabila lelah, maka yang harus dilakukan oleh anak-anak pertama kali adalah istirahat. Nah, istirahat juga merupakan cara menjaga kesehatan badan. Dengan beristirahat, tenaga kalian akan pulih kembali. Kemudian, setelah itu anak-anak dapat masuk ke kelas, kemudian duduk dengan tertib. Kalian akan belajar menulis dengan benar. Ya, kemudian harus memperhatikan jarak mata dan pencahayaan yang benar. Perhatikan gambar berikut. Saat menulis, duduklah dengan badan tegak. Jarak mata dengan buku sekitar 30 cm. Kemudian anak-anak mencari tempat yang terang. Pada siang hari, carilah tempat di dekat jendela. Kemudian pada malam hari, gunakan lampu yang terang. Karena membaca dan menulis di tempat yang gelap itu akan merusak mata. Anak-anak, menjaga kebersihan merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap karunia Tuhan. Ya, kemudian diimbangi dengan kita belajar di tempat yang terang. Salah satu cara menjaga kesehatan pada anggota tubuh kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Beberapa minggu yang lalu kita telah belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan ya. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan huruf konsonan atau yang dimaksud dengan huruf vokal? Nah, ada berapa jumlah huruf vokal? Nah, jumlah huruf vokal meliputi A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan adalah selain dari huruf A, I, U, E, O.
Jadi, anak-anak dapat membedakan huruf vokal dan huruf konsonan ya. Cukup mudah bukan? Sekarang kita bermain otak-atik huruf yuk. Nah, coba disimak ya. Di situ ada tulisan T khas. Maka susunan yang benar adalah sehat. Huruf J, susunannya adalah tidur. Beshir, susunannya adalah bersih. Siritat, susunannya adalah istirahat. Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita akan memasangkan huruf dan juga gambar yang sesuai. Contohnya, yang pertama adalah makan. Nah, maka anak-anak dapat memberikan garis pada gambar yang sesuai. Yang kedua adalah dinam atau mandi. Maka di situ ditarik gambar sesuai dengan tulisannya ya. Berikutnya ada gambar keramas. Maka dapat dihubungkan sesuai dengan tulisannya. Kemudian ada gambar cuci tangan. Kemudian ada gambar gosok gigi. Anak-anak, sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan. 8 buah jeruk dibandingkan dengan 5 buah apel, maka jumlah apelnya yang lebih sedikit daripada buah jeruk. Kemudian 6 buah salak dibandingkan dengan 3 buah mangga, maka jumlah salak lebih banyak daripada buah mangga. 4 buah nanas dibandingkan dengan 3 buah melon, maka jumlah buah nanas lebih banyak daripada buah melon. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh itu harus dilakukan setiap hari. Misalnya, mandi, menggosok gigi, ataupun menyisir rambut. Ya, ada juga yang dilakukan seminggu 2 kali atau 3 kali. Misalnya, mencuci rambut, memotong kuku, dan kaki dapat dilakukan seminggu sekali. Dan tidak lupa kita harus melakukan kebersihan telinga, yaitu dengan cara pergi ke dokter THT. Istirahat yang baik adalah dengan cara tidur. Itu salah satunya ya. Karena tidur itu merupakan cara mengistirahatkan tubuh. Setelah melakukan kegiatan, tubuh perlu diistirahatkan. Tidur ada yang dilakukan pada waktu siang hari atau malam hari. Setelah bangun tidur, maka tubuh akan terasa segar kembali. Tenaga juga akan pulih dari rasa lelah. Tidur siang biasanya dilakukan oleh kita setelah melakukan aktivitas, misalnya pulang sekolah. Kemudian tidur malam itu dapat kita lakukan setelah belajar. Jadi, setelah belajar, anak-anak tidak boleh menonton televisi. Karena apa? Tidur terlalu malam dapat membuat anak-anak bangun menjadi kesiangan. Kemudian, waktu istirahat yang kurang dapat membuat badan menjadi lelah. Tugas anak-anak hari ini adalah halaman 151. Kemudian setelah mengerjakan, silakan dikirim ke wali kelas masing-masing. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.